Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Itu iblis nggak punya kekuatan. Lalu iblis mengatakan, ada apa ini? Aku punya kekuatan, aku punya kesaktian, aku punya kehebatan. Kemana pada malam hari ini? Ada apa malam hari ini? Ares pada rame, langit terang benderang, semuanya. Ternyata ya akan dilahirkan ke dunia siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Mau lahir ke alam dunia sangat luar biasa. Disambut sama dua wanita yang sangat mulia. Siapa? Istrinya Fir'aun. Fir'aunnya dilaknat sama Allah, tapi istrinya nyambut Nabi Muhammad. Ada 3 bidan pada waktu itu. Ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, ada 3 bidan. Bidan yang pertama adalah istrinya Fir'aun, Sayyidatuna Asiyah. Yang kedua siapa? Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Siapa ibunya Nabi Isa? Siti. Siti. Ibunya Nabi Isa siapa? Siti Mari. Oh, ibunya Nabi Isa siapa? Siapa? Oh iya. Siti Maryam. Disambut sama Siti Maryam. Siti Maryam dan Siti Asia datang ke alam dunia dari arsy Allah. Apa kata Allah? Wahai ya wanita-wanita yang hebat, wahai wanita-wanita yang mulia, engkaulah yang akan menyambut kedatangan kelahiran aku punya kekasih. Siapa ya Rabb? Yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, saya lupa namanya, ya, bapaknya ibunya Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf ibunya dukun beranak. Dukun beranak Abdurrahman bin Auf, dia punya emak dukun beranaknya Nabi. Ketika Nabi pengen lahir, siapa kakeknya? Kakeknya Nabi siapa? Bu, kakeknya Nabi siapa? Sazi? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tercinta, semua mulia dari Quraisy ternama. Jadi siapa nama kakeknya Nabi? Abdul Muttalib. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Ibu-ibu siapa Bu namanya Bu? Abu Talib. Ulang lagi ya, ingetin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Jadi kakeknya Nabi siapa namanya? Abdul Muttalib. Siapa pamannya Nabi? Abu Talib. Jadi kenal nggak Bu sama kakeknya Nabi? Bu, siapa namanya? Kongkolib. Sana sih. Namanya? Namanya Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi Abdul Muttalib jam 12. Jam 12 itu lagi kelimpungan. Kenapa? Karena putrinya, ya, siapa putrinya? Siti Aminah lagi mau melahirkan.
Siti Aminah mau melahirkan Sayyiduna Muhammad, enggak lagi dalam keadaan mules. Kalau orang sini ibu-ibu lagi mau lahirin mules nggak bu? Wah, ngeden nggak bu? Ngeden nggak bu? Hah? Mules ibu ya? Sakit nggak bu? Wah, ini Nabi kita Siti Aminah kagak merasa sakit. Tapi udah waktunya. Itu Sayyidina Abdullah, kakeknya Nabi Abdul Muthalib berangkat nyari dukun beranak tengah malam buta. Jangan dibagi dulu, ntar jadi berebutan anak-anak. Nggak apa-apa, taruh situ, sini. Bawa neng sini neng, taruh sini aja dulu. Taruh situ boy, taruh situ dulu. Nah, taruh situ dulu neng. Kita jadi berebutan tuh anak-anak. Ini sedikit kita kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdul Muthalib cari dukun beranak, ketemu dukun beranak. Siapa? Ibunya Abdurrahman bin Auf. Ketika dibicarakan, wahai anak saya mau ngelahirin, tolong dibantu. Iya siap. Itu Abdurrahman bin Auf lagi ngantuk, umurnya kurang lebih 5 tahun. Umur Abdurrahman bin Auf diantara dalam satu riwayat antara 5 tahun sampai 7 tahun. Jam 12 malam umur 5 tahun diteng-teng bantaran Husain sama maknya. Ayo ikut mak. Mau kemana mak? Udah mak mau ikut ada job ngelahirin. Wah diteng-teng tuh anak. Lagi kucak-kucak mata diteng-teng. Udah sampai ke depan rumahnya Abdul Muthalib, Abdurrahman bin Auf suruh tunggu depan. Apa kata ibunya daripada Abdurrahman bin Auf? Namanya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, saya lupa. Tolong diem-diem di sini ya. Emak mau ada kerjaan. Jangan masuk-masuk, jangan ngintip-ngintip, kata maknya. Tunggu sini ya. Ibunya Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam rumah. Enggak lama kemudian Abdurrahman bin Auf teriak dengan sekencang-kencangnya, "Ma!" Abdurrahman bin Auf kata maknya, kejepit pintu kali. Kagak taunya Abdurrahman bin Auf masih kecil ngeliat ada 2 wanita turun dari langit. Siapa? Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Maryam radhiyallahu taala anha. Turun dari langit. Sayyidah Siti Aminah dan Siti Asiyah turun dari langit. Buat apa? Buat kedampingin lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini proses kelahiran Nabi. Ini proses kelahiran Nabi. Siapa yang mengenal dan mengingat-ingat kelahiran Nabi, tertanam rasa cinta, ya dakhalal jannah bighairil hisab. Masuk dalam surga tanpa dengan hisab, yaitu dengan syafaat Sayyidina Muhammad. Ya anak-anak, nih ceritanya Nabi nih. Hafalin ya, biar tahu. Ya. Siapa kakeknya Nabi? Abdul Muthalib. Hah? Siapa Jis? Hah? Kelip. Enggak mau, udah lu Jis. Siapa Jis? Siapa? Nah, ya. Ketika turun, itu namanya Abdurrahman bin Auf langsung teriak, "Ma, tolong!" Dia kira lihat kuntil anak yang lari mulu. Gua taunya ngeliat Sayyidatuna Asiyah, istrinya Fir'aun, dan Sayyidatuna Maryam. Turun ke alam dunia, masuk ke dalam rumah. Untuk apa? Untuk membantu proses kelahiran Sayyidina Muhammad. Ketika masuk, Siti Aminah ibunya Nabi Muhammad nggak merasakan mules. Apa kata 2 wanita tersebut? Ini emaknya Abdurrahman bin Auf bengong. Yang prosesnya 2. Siapa? Sayyidatuna Asiyah sama Sayyidatuna Maryam. Rebaan. Disuruh rebaan. Siti Aminah suruh rebaan. Ketika Siti Aminah berbaring, terbuka
perutnya Nabi kita, perutnya ibunya Nabi Muhammad, Siti Aminah. Ya, Sayyidatuna Aminah terbuka perutnya, kayak orang disesar. Itu disesar. Ya sekarang ada sesar, Husain sama Zain disesar tuh. Disesar itu ternyata sudah ada dari ketika baginda Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, keluar tidak lewat kemaluan, tapi lewat perutnya Sayyidatuna Aminah terbelah kok. Nabi lahir dalam keadaan bersujud, kagak nangis. Bocah kita nangis apa kagak kalau lahir? Kalau nggak nangis digebuki po ya, digepok-gepok ya biar nangis. Ya, Nabi nggak nangis. Ketika terbuka sendiri daripada perutnya ibunya Nabi Muhammad, perut yang mulia terbuka. Ketika terbuka, Nabi keluar dalam keadaan bersujud. Langsung Nabi mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi dalam keadaan sujud dan berzikir kepada Allah. Ada anak kita yang lahir dalam keadaan sujud dan berzikir? Hah? Ada nggak? Wah, anak saya Nausen, alhamdulillah sujud sambil berzikir. Emaknya, bukan anaknya, emaknya yang rasain sakit. Ya, keluar. Ketika sudah keluar, Nabi Muhammad keluar ke alam dunia lah dalam keadaan bersujud, tertutup kembali. Ya, tertutup kembali, tidak ada sedikit jahitan. Dan mohon maaf, Nabi Muhammad tidak ada air ketuban. Nabi Muhammad nggak punya air ketuban. Jadi emaknya Nabi Muhammad nggak ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, nggak dibuka-buka. Nggak ada tuh pembukaan. Ini mulianya Sayyiduna Muhammad. Lahir ke alam dunia dalam keadaan bersujud. Sudah dalam keadaan dihitan. Nabi Muhammad lahir ke alam dunia sudah dihitan dan memakai sifat celak, ya po ya, pakai celak, wajahnya ganteng, wajahnya indah. Lahir ke alam dunia, semua orang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Siapa paman Nabi Muhammad yang benci kepada Nabi Muhammad? Namanya Abula. Tabat yada abi lahabin ma agna anhu maluhu sayasla naran zata lahabin hammalatal fi zidiha. Abu Lahab pamannya Nabi yang mencekal dakwanya Nabi, yang benci sama Nabi. Ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, dia punya budak. Budaknya lari langsung ke, saking lihat tuh langit terang, itu budaknya Abu Lahab lari menuju daripada rumah Sayyid Abdullah. Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, bapaknya udah nggak ada. 3 bulan di kandungan, wafat ayah. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui. Nyusuin siapa yang nyusuin? Mbak Ai. Bukan. Ya, ulang lagi. 3 bulan di kandungan, wafat ayah. Apa ini? Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan sesuai adat disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta.
Jadi berapa? 3 bulan Nabi Muhammad meninggal dunia bapaknya. Di mana? Di kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad lagi Siti Aminah, Sayyidatuna Aminah lagi mengandung, bapaknya hijrah nyari duit dagang minyak wangi di kota Madinah. Ketika baru 2 minggu dikabarkan sakit keras. Wahai Sayyidatuna Aminah, ada kabar dari Madinah. Kabar apa? Engkau punya suami Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah sama Sayyidatuna Aminah sama-sama orang terpandang, Bu. Orang kaya, sodagar, dua-duanya orang kaya dan sodagar. Siti Aminah adalah anak sodagar. Dan Siti Aminah adalah orang terpandang di kota Mekah. Sayyid Abdullah adalah orang terpandang. Ya, Abdullah bin Abdul Muthalib itu bapaknya Abdul Muthalib adalah orang kaya dan orang terpandang. Tapi ketika istrinya mengandung, istrinya lagi hamil, berangkat. Kondisi saya. Ini cerita nih, kisah nih. Biar kamu kenal dengan Nabi Muhammad. Biar kamu tahu siapa itu yang dilahirkan ke alam dunia, Nabi Muhammad. Ya, Usen duduk di depan saya. Sini saya duduk di depan. Nanti kamu cerita sama teman-teman kamu. Kamu harus cerita, kamu harus tahu sejarah Sayyidina Muhammad. Ya. Ketika berangkat hijrah kemana? Kita berangkat datang dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi SAW masih dalam umur 3 bulan, 2 bulan lebih dikit, mau jalan 3 bulan. Ya, Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Sayyid Abdullah berangkat ke kota Madinah. Baru jalan 2 minggu di kota Madinah, dikabarin sama tetangganya, wahai Sayyidatuna Aminah, suamimu lagi sakit keras di Madinah. Saya pengen tanya, ibu-ibu, jawab yang keras ibu. Ibu-ibu lagi hamil muda, anak baru atuh, ya kan? Pengantin baru hamil muda, laki lagi merantau, laki lagi nyari duit di mana? Di Madinah. Tiba-tiba dikabarin sakit keras. Ngucapnya alhamdulillah apa kaget? Hah? Po, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Po, empok suaminya ke Madinah. Iya, di Madinah suami empok lagi sakit keras. Wah, lagi sakit, Po, lagi sakit parah, masuk IGD ICU. Saya pengen tanya, girang apa sedih? Girang. Hah? Girang apa sedih? Nah, ngomongnya enak nih ya. Nah, suami kita lagi nyari duit, kita lagi hamil muda, ya anak pertama, ya Bu ya. Tiba-tiba dikabarin suami kita sakit parah masuk ICU. Saya pengen tanya, empok jingkrak-jingkrakan apa sedih? Ada orang sini yang jingkrak-jingkrakan? Alhamdulillah, ada yang begitu. Orang gila. Ya. Ketika dari 2 minggu dikabarin sakit parah, lalu dikabarin 1 minggu kemudian dikabarin bahwa suaminya meninggal dunia. Wahai Sayyidatuna Aminah, kemarin suamimu sakit keras, sekarang suamimu sudah meninggal dunia. Di mana keberadaan suamiku? Suamimu ada di kota Madinah, sudah meninggal dunia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad di dalam perut tuh belum ada ruhnya, belum ada nyawanya, tapi spesial kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Ibunya Nabi Muhammad lagi dalam keadaan galau, lagi hamil muda, dikabarin suaminya lagi merantau sakit keras, lalu dikabarin suaminya meninggal dunia. Saya pengen tanya nih, ibu-ibu, Bu, tiba-tiba dikabarin laki meninggal dunia, sedih apa girang? Sok aja di sok. Kaget. Begitu juga dengan Sayyidatuna Aminah. Sayyidatuna Aminah adalah manusia.
sedih, sedih, galau. Ya galau, boring, bete. Terus apa lagi tuh? Apa sih? Gabut. Wah, beda ya. Ternyata lagi sedih. Ibunya Nabi lagi sedih. Diperintahkan malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Mikail, wahai Jibril dan Mikail, kau datang kepada siapa? Kepada Sayyidatuna Aminah. Hibur dia. Katakan kepada Sayyidatuna Aminah, jangan sedih, nanti akan lahir dari rahimnya seorang manusia, bukan sembarang manusia, bakal menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Datang malaikat Jibril, lagi di kamar Sayyidatuna Aminah, malaikat Jibril datang ngomong sama Sayyidatuna Aminah, "Pok, jangan sedih ya Pok ya, bentar lagi ada bantuan dari pemerintah." Iya, Mpok lahiran di RSUD Pondok Gede udah gratis. Tenang Pok, nggak pakai infusan lagi Pok. Wah, pakai selang. Ya namanya baik. Ya, dihibur, diberitahukan sama Jibril, wahai Sayyidatuna Aminah, jangan kau sedih. Nanti akan lahir ke alam dunia dari rahimmu yang kau kandung itu seorang pemimpin dunia sampai akhirat. Manusia bukan sembarang manusia, bahkan dia akan menjadi penutup para nabi. Udah dikabarin, lahirlah ke alam dunia. Iya, lahir ke alam dunia. Ya udah lahir ke alam dunia semua. Berhala-berhala yang di kota Mekah, patung-patung dari mulai patung anak-anak sampai patung orang tua rubuh. Rubuh. Itu bulan joget. Bulan saking senangnya bulan menari. Untuk siapa? Menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Bintang-bintang berpindah tempat saking senangnya untuk menyambut Nabi Muhammad. Makanya ya Sayyidi siapa tadi? Pamannya Nabi Abu Lahab. Ya, Abu Lahab dikabarin sama budaknya lari. Dikabarin sama budaknya, wahai Tuan, wahai Abu Lahab, telah lahir keponakanmu dari Abdullah. Lahir keponakanmu namanya dari Siti Aminah dari Abdullah, keponakanmu wahai Abu Lahab. Laki apa perempuan? Laki. Pada zaman itu zaman jahiliyah Bu. Orang punya anak perempuan malu. Sayyidina Umar Ibnul Khattab, sahabat Nabi yang paling galak, iblis setan kabur ngeliat Sayyidina Umar. Kalau kita ngeliat kuntilanak kabur bukan enggak? Kabur. Yang kabur setannya bekitanya. Wah, itu kehebatan kita tuh. Melebihi Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar, setan lihat Sayyidina Umar kabur. Kalau kita ngeliat setan, siapa yang kabur? Wah, itu kehebatan kita tuh. Ya. Jadi dikabarin Abu Lahab dikabarin bahwa keponakannya lahir laki-laki. Itu Abu Lahab punya sendal jepitnya sampai copot saking girangnya. Alhamdulillah. Nggak begitu kalau kata kan alhamdulillah. Wah, dia angkat tangan, dia nyanyi. Tuh Abu Lahab mengatakan, saking senangnya Abu Lahab sampai dalam satu riwayat dia punya gamis robek. Saking senangnya Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab yang dilaknat sama Allah diabadikan di dalam Quran, senang Nabi Muhammad lahir ke alam dunia sampai dia bilang, katakan sama budaknya, fulan, kalau kau mengatakan kabar dusta atas kelahiran keponakanmu, aku penggal kepalamu. Tapi kalau kau mengabarkan ini kabar yang benar, aku senang, dan mulai hari ini kau aku bebaskan. Dibebasin tuh budak, dimerdekakan. Mulai hari ini kau aku merdekakan atas berkah rahmat Allah dan berkah Nabi Muhammad. Itu budak yang diseksa sama Abu Lahab dibebasin. Itu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab senang. Cuman senang doang Bu. Dengan apa? Dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat, setiap hari Senin Nabi lahir hari Senin menjelang waktu subuh. Nabi lahir hari Senin sepertiga malam menjelang waktu subuh. Hari Senin, jasadnya Nabi lahir hari Senin. Nurnya Nabi lahir hari Jumat. Diciptakan nurnya Nabi
sebelum ada cahaya diciptakan yang lainnya, malaikat belum ada, surga belum ada, neraka belum ada, ruh kita belum ada, nurnya Nabi duluan. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat nurnya Nabi, jasadnya Nabi dikeluarkan ke alam dunia hari Senin. Dalam satu riwayat, Abu Lahab, pamannya Nabi yang gedek sama Nabi, yang gedek sama dakwah Nabi, yang gedek sama dakwahnya Nabi Muhammad, sama agamanya Nabi Muhammad, setiap hari Senin saking gembiranya dengar Nabi Muhammad lahir, minum air susu dari serak-serak jarinya. Abu Lahab minum air susu setiap hari Senin dari serak-serak jarinya di alam kubur. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, ada sahabat yang ngimpi, ya, melihat Abu Lahab lagi minum susu dari serak-serak jarinya. Ditanya, Abu Lahab, itu susu dari mana? Kata Abu Lahab, setiap hari Senin karena aku gembira akan kelahiran keponakanku, aku minum air susu dari serak-serak jariku. Jadi orang yang merugi, orang yang paling merugi, dan orang yang paling sial ketika datang bulan Rabiul Awal, hatinya nggak ada setruman nama Nabi Muhammad. Itu orang jauh dari rahmatnya Allah. Beruntung kita yang malam Kamis didorong, ditarik, dikasih nurnya Nabi Muhammad untuk hadir di majelis-majelis Nabi Muhammad. Malam Kamis ini orang terpilih. Kenapa orang terpilih? Orang yang masih mau dapat nurnya Nabi Muhammad dan masih mau diampunin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang terpilih. Kalau orang yang nggak dipilih sama Allah, ya, saya bersyukur. Kenapa? Karena bukan majelis, kata guru saya Habib Abdul Qadir bin Hamid Maula Aidid, bukan majelis taklim. Bukan dia, mereka nggak mau datang malam Kamis, tapi ini majelis malam Kamis nggak mau didatangin sama mereka. Jadi kita beruntung yang masih ada setruman sama Nabi Muhammad. Beruntung. Kenapa? Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah cinta sama Nabi Muhammad. Sholat nggak ada rasa cinta sama Nabi Muhammad ditolak. Ibu baca Quran dari mulai subuh ketemu subuh lagi. Saya katakan nama Arya kemarin. Arya baca Quran dari mulai subuh sampai ketemu subuh lagi. Baca Quran tuh Arya. Dari mulai subuh, habis subuh, sampai ketemu habis subuh lagi. Dari mulai habis subuh, ketemu habis subuh lagi, berbusa nggak mulut? Ya kan? Wah, mulut sampai pada bebues, mulut sampai pada sariawan. Baca Quran dari mulai subuh ketemu subuh lagi, kalau di hati nggak ada kecintaan sama Nabi Muhammad, ditolak, nggak diterima. Baca Quran, kita sholat subuh. Sholat dari subuh, ketemu subuh lagi, nggak bangun-bangun kita sujud. Asar lagi udah azan zuhur masih di sejadah, azan asar masih di sejadah, azan maghrib masih, azan isya masih, habis isya masih, jam 12 malam masih, jam 1 malam masih, tahajud masih, sampai subuh lagi kita sujud. Ya, sujud Allah Akbar, nggak keluar kamar, sujud aja. Tapi dia kan nggak ada rasa cinta sama Nabi Muhammad, sholatnya mardud la tuqbal, ditolak, nggak diterima. Kita puasa, orang-orang puasa dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Dia puasa dari mulai azan subuh ketemu azan subuh lagi, nggak buka-buka. Dia puasa dari azan subuh ketemu azan subuh lagi, nggak buka-buka. Wah, orang puasa ya terus setahun full dia puasa. Tapi karena nggak ada kecintaan sama Nabi Muhammad, nggak ada rasa cinta sama Nabi Muhammad, puasanya ditolak, nggak diterima. Puasanya ditolak, nggak diterima.
Tapi kita duduk di majelis Nabi Muhammad nih, raudhah min riyadil jannah. Amin. Ya, bukan hanya mohon maaf Mangwila yang ketepatan, tapi semua 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri mendapatkan dapat nurnya Nabi Muhammad. Nih, sekampung nih. Ya, yang lagi rebahan di dalam kamar dapat ampunan sama Allah, mandikit. Ya, dapat ampunan sama Allah, hebatnya tuh kita. Padahal mereka bukan orang-orang yang dipilih sama Allah. Pengen masuk surga, saya pengen tanya semuanya nih, pengen nggak masuk surga? Pengen nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Kalau mau masuk surga, rajin-rajin datang ke taman surga dulu. Ini sebagian taman surga. Orang yang udah diistiqomahin datang ke taman surga, berarti orang tersebut udah dirinduin sama surga. Tadi kita udah baca tuh, ratib, ya. Habis kita doa, kita baca. Untuk apa? Diredoin sama surga, dirinduin sama surga. Ayo tanamin rasa cinta sama Nabi Muhammad. Besok tanggal 12 Rabiul Awal, Bu, ini bulan Rabiul Awal, bapak-bapak semuanya. Saya cuma pengen ngasih satu pesan guru saya. Jangan berhenti-berhenti sholawat sama Nabi Muhammad. Mulai sekarang, mulai malam ini, besok habis sholat subuh, sholawat paling sedikit 100 kali. Lama apa enggak? Enggak. Sholat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat setiap habis sholat 100. Biasanya saya kasih 11, tapi ini 100, spesial bulan Rabiul Awal. Anak-anak remaja yang mau ujian, baca sholawat biar banyak. Ntar dikasih kepahaman yang luas. Lagi di depan kertas ulangan, tadi kagak ngerti, apaan ini ya? Ternyata berkah sholawat diingetin. Oh ini dia nih, yang mak gua nyuruh nih. Apaan? Wah beli telur seperempat dikurangin 2. Ya kan, jadi sisa 2, ini dia gua ngerti nih. Begitu tuh. Ini saya buktiin. Ya udah saya buktiin. Ibu-ibu baca sholawat sama Nabi Muhammad. Jangan berhenti-berhenti. Jangan berhenti-berhenti. Suatu saat masjid, majelis taklim dari manapun, ibu dapat proposal. Ini yang harus kita tahu. Ini bulan yang sangat luar biasa. Suatu saat ibu dapat proposal, dapat edaran peringatan maulid dari masjid manapun, dari majelis taklim manapun, dari musola manapun. Assalamualaikum, dari mana? Masjid At-Taqwa, ngapain? Ini mau ada maulid. Ambil tuh surat. Ketika pintu ibu dan bapak yang diketok untuk menerima proposal maulid, berarti ibu dan bapak lagi dapat surat rindu dari Nabi Muhammad. Tapi dengan syarat, ambil semampu kita dan balas surat cinta tersebut dari Nabi Muhammad. Jangan niatin sedekah. Jangan niatin sedekah, tapi niatin hadiah. Besok mau dapat surat maulid dari manapun, kalau tuh surat maulid, proposal maulid datang ke kita, berarti kata Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi, berarti itu proposal maulid, ya. Itu proposal maulid adalah surat cinta dari Nabi Muhammad. Ibu, bapak, orang terpilih yang mendapatkan surat rindu dari Nabi Muhammad. Jangan ditolak. Ambil, baca sholawat, terima kasih ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Niatin, entar ya Allah, ya Rasulullah, kalau saya ada rezeki, saya akan buatin kue untuk hadiah kepada Nabi Muhammad. Niatin begitu tuh. Nah ketika kita udah niatin begitu, nanti kita dipanggil sama Nabi Muhammad untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini makan kagak, otak iblis, pikiran iblis. Kita diaru-aruin tuh bulan Maulid. Ya masuk bulan Maulid, proposal lagi tuh nih. Ya sumbangan. Ya kan?
Maulidnya bulan masuk, masih bulan Safar. Besok bulan apa? Bulan Maulid. Wah, sumbangan lagi nih. Semangat. Ya, sumbangan dia udah pasti maulid. Ya, apalagi ono ya, ono dia musik ya. Entar ustazah maulid, majelis ta'lim maulid, ustazah Arwani maulid, Ustaz Eko maulid, masjid maulid ya, pusing gua maulid. Ya, orang tersebut jauh daripada senyumnya Nabi Muhammad. Orang tersebut jauh daripada senyumnya Nabi Muhammad. Berarti orang tersebut pengen dapat surat dari Nabi Muhammad, dicatetin nama Allah. Nggak pantas surat Nabi Muhammad, lari ke orang tersebut. Kenapa? Orang tersebut udah suuzon aja. Tuh. Maka dari itu ayo, ini bulan Rabiul Awal, bulan di saat kita nyenengin hati Nabi Muhammad. Saya pengen tanya, mau nggak ketemu Nabi Muhammad, Bu? Bu, semuanya di sini mau nggak ketemu Nabi Muhammad? Siap bahagiain hati Nabi Muhammad, siap bikin senyum hati Nabi Muhammad, jangan bikin kecewa hati Nabi Muhammad. Ini makan kagak, ngaku cinta sama Nabi Muhammad, nggak pengen masuk surga sama Nabi Muhammad. Di majelis Nabi Muhammad nggak mau hadir dia. Ada orang yang bilang, wah ngaji belum tentu benar. Yang ngaji aja nggak benar, gimana nggak ngaji? Betul apa enggak? Wah dia ngaji so bener. Wah dia mengaji emang so suci. Yang ngaji aja nggak suci, yang ngaji aja nggak bener. Bagaimana mereka yang nggak ngaji? Tuh, ya. Jadi ini kita mah per-peran aja udah. Karena apa? Karena dakwah Nabi Muhammad. Ya Allah, orang yang nggak menghargai Nabi Muhammad, orang yang nggak ada rasa cinta sama Nabi Muhammad, orang yang nggak gembira akan lahir Nabi Muhammad, orang tersebut jangan pakai dihargai karena Nabi, karena Allah Subhanahu Wa Taala nggak bakal menghargai orang tersebut. Ayo, ini bulan Rabiul Awal saya pengen ngajak banyakin sholawat. Habis sholat 100 kali. Lagi duduk baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Allahumma sholli ala. Jangan sholawat buntung, enggak boleh, Bu. Sholawat buntung enggak boleh. Aku tidak akan terima kata Nabi. Sholawat umatku sholawat buntung, dia enggak bersolawat kepada keluargaku. Makanya kalau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditolak yang untung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik. Namanya sholawat buntung. Sholawat buntung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah. Enggak pakai wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang punya yang mengucapkan sholawat buntung, sholawatnya nggak diterima. Sallallahu ala Muhammad pakai sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk semuanya keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi? Kita semua. Siapa? Zuriyah Nabi Muhammad, para habaib, ya Hasan, Husain, Ali, Zainal Abidin, ya Ali Al-Khuraidi, Sayyidina Al-Muhajirul Ahmad bin Isa, Sayyidina Al-Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, terus ulama-ulama semuanya. Ya, jadi sholawat jangan sholawat mulai sekarang banyakin baca sholawat. Kalau nanti ya besok kayak kapan dapat proposal maulid itu surat cinta dari Nabi Muhammad, ibu bapak berarti lagi dirinduin sama Nabi Muhammad. Baca sholawat aja, ya Rasulullah aku terima surat cinta dari engkau. Aku akan balas kalau aku diberikan rezeki, ya diberikan uang, aku akan berikan hadiah. Jangan niat sedekah sama Nabi Muhammad. Haram hukumnya kita memberikan sedekah untuk peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya orang maulid bin medit, ada proposal maulid ngasihnya goceng, tulisnya hamba Allah. Wah, ini orang salah nih. Udah dari saya gue goceng jangan pakai nama gue. Ngaruh namanya siapa ini namanya? Udah tulis hamba Allah. Hamba Allah goceng. Nah, udah tulis gue sedekah. Nggak boleh. Haram hukumnya kita memberikan sedekah untuk peringatan maulid.
Besok ada maulid di sini. Saya pengen saya dah bikin nasinya dah. Saya pengen sedekah. Haram. Beras yang ibu masak menjadi beras haram. Kenapa? Karena sedekah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad amat anak cucunya haram disedekahi. Habib nggak boleh nerima zakat. Habib nggak boleh nerima zakat, dan kita kalau ada Habib, sama Habib nggak boleh sedekah. Habib datang kemari, kita punya duit emang lagi banyak. Nih gua kasih Habib nih, kasih gopek, gua pengen sedekah sama Habib. Ditolak, jadi haram tuh kita punya perbuatan. Kalau sama Habib hadiah, kasih hadiah Habib. Buat apa? Buat maulid, udah anak kasih air aja 2 deh. Hadiah buat Rasulullah. Boleh tuh. Niatin untuk peringatan maulid hadiah. Jangan niatin untuk sedekah. Yang niatin untuk sedekah haram hukumnya. Hatta dia ngasih duit 1 miliar buat peringatan maulid Nabi Muhammad. Kalau niatinya sedekah haram, mardudatun la tuqbalu. Ditolak kagak diterima. Ditolak nggak Maka dari itu ayo mulai sekarang saya pengen ngajak banyakin baca sholawat. Kita orang beruntung, orang yang dilindungi sama Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua nih kita bakalan masuk surga. Amin. Nabi katakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua kita bakalan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Mereka yang enggak mau dekat sama Nabi Muhammad. Mereka yang enggak mau dekat-dekat daripada majelisnya Nabi Muhammad. Mereka yang enggak mau baca sholawat sama Nabi Muhammad. Mereka yang katakan, kenapa enggak ngaji? Capek. Lebih capean nanti, enggak dapat syafaat Nabi Muhammad, digembleng nanti di akhirat. Makanya di sini Allahumma wa biniyatin roha indal maut. Jadikan ya Allah kematian kami menjadi istirahat buat kami. Kita capek di alam dunia, habis kerja, habis segala sesuatu, kita datang ke tempat ini, capek lagi. Nanti capek kita akan dibalas sama Allah untuk menjadi roha indal maut. Kematian kita menjadi istirahat buat kita. Jangan sampai kita udah capek di alam dunia. Dari muda sampai tua, capeknya luar biasa. Dari muda nyangkul, kerja, udah tua, ya kan, udah pengen enak, numbul cucu gendong cucu, ya, udah mulai banyak ada lagi kerja, capek mulu kita, ya. Capek, kita meninggal dunia, capek lagi. Kenapa? Diseksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jadikan kita punya ini niat di dalam hati, wa bi niyatin roha indal maut. Ya Allah, jadikan ketika kami meninggal dunia jadi istirahat. Bangun-bangun hari kiamat. Pulang, engkau dulu capek di alam dunia, habis kerja kau ngaji baca Quran. Habis kerja kau ngaji baca ratib. Habis kerja kau ngaji baca sholawat. Habis kerja kau berkhidmat sama gurumu. Kau berkhidmat para sama habaib. Kau berkhidmat sama kiai. Kau berkhidmat sama ustadz. Untuk apa? Memperjuangkan daripada dakwah Nabi Muhammad. Sekarang kau tidur seperti tidurnya pengantin baru, kata malaikat. Bangun-bangun, udah hari kiamat. Ayo kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya catatkan kita untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad. Dan anak cucu kita dia biar kenal Nabi Muhammad, dan kita jasad dan ruh kita bisa dipandang sama Nabi Muhammad, dan tangan kita bisa digandeng sama Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal ini. Ya Allah, jangan kau haramkan mata kami untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan ya Allah mulut ini untuk bisa menjawab salam yang indah dari Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan telinga ini ya Allah untuk bisa mendengar suara yang indah salam dari Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan tangan ini untuk bisa berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan kaki kami ini ya Allah untuk bisa duduk bersama Nabi Muhammad di majelis Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan jasad dan ruh kami ya Allah untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kumpul
kumpulkan ya Allah kami beserta anak-anak cucu kami ya Allah, beserta keluarga kami ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami pengen di waktu sakaratul maut kami ya Allah didampingin sama Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah kami pengen ya Allah ketika kami di dalam kubur nanti didampingin Nabi Muhammad. Kami pengen ya Allah nanti kami dihisab ya Allah di mizan di hari kiamat ya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan kami pengen ya Allah di yaumil kiamat kami mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad ya Allah.